Oke, hai, masih bersama MP Tarot. Masih seperti biasa ya. Kita masih dalam general reading, reading untuk banyak orang ya. Jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa terbolak-balik atau vice versa, bisa maju sedikit, bisa mundur sedikit. Maju mundur tetap cantik. Oke. Tema kita kali ini tentang sejauh mana penjaga gaibmu atau mungkin beberapa disebut khodam ya mempengaruhi karaktermu ya, seperti yang sudah diketahui ya, mungkin kalian sudah pernah mendengar bahwa para penjaga gaibmu ini ada yang memang sangat dekat ya denganmu, dan ini mempengaruhi karaktermu ya. Kita akan melihat ya sejauh mana mereka mempengaruhi karaktermu. Oke, jadi kalian sebenarnya punya karakter asli ya, tapi karena ditumpangi atau dipengaruhi oleh energi pendamping gaibmu ini ya, jadinya mungkin seperti bukan dirimu yang sebenarnya begitu ya. Jadi mungkin kamu bukan orang yang pemarah sebenarnya misalkan, tapi ternyata kamu kalau marah mengerikan. Nah, ini biasanya dipengaruhi oleh salah satu atau beberapa penjaga gaibmu ini ya. Oke, kalian masih bersama saya Mak Paica Tarot. Saya seorang spiritual konsultan keluarga dan rumah tangga, juga seorang healer yang menggunakan kartu tarot sebagai salah satu media pembaca energi ya. Dan perlu diketahui bahwa saya sebenarnya tidak sendiri karena saya punya teamwork ya, teamwork, tapi saya tidak mau tidak apa ya istilahnya, orang bilang katanya padepokan ini itu begitu ya, tapi saya kurang berminat menuju ke sana ya. Tapi saya banyak membuat padepokan di mana-mana, tapi bukan dipimpin oleh saya begitu ya, cuman perintisnya itu kami istilahnya begitu. Dan saya lepas dari segala sesuatu yang berbau perguruan padepokan gitu. Cuma saya memang punya kelompok sendiri, artinya punya tim lah ya, teamwork, tim kerja yang ahli di bidangnya masing-masing. Misalkan ahli di bidang supranatural ya, ahli di bidang pengobatan apa, ahli di bidang ini itu begitu ya, yang hubungannya semuanya dengan supranatural, spiritual ya. Jadi intinya saya tidak sendiri karena memang dari sananya saya seorang pemomong, dan yang saya momong adalah orang-orang yang memang sudah punya kualifikasi, sudah punya keilmuannya masing-masing. Jadi saya hanya mengarahkan, atau kalau tidak sebagai apa ya namanya saya menyebut diri saya seorang ibu ya, seorang ibu dari para mereka ya, orang-orang yang memang sudah punya talenta, punya kelebihan supranatural spiritual dari sananya ya, dan itu banyak sekali. Hanya saja yang dekat dengan saya ya hanya beberapa, maksudnya dekat di tempat saya tinggal maksudnya ya. Jadi intinya saya tidak sendiri ya. Jadi untuk menyelesaikan kasus-kasus yang berhubungan dengan supranatural itu saya dibantu oleh beberapa orang. Kalau saya bisa mengerjakan sendiri, saya kerjakan sendiri. Kalau tidak, saya menggunakan mereka ya, anak-anak didik saya atau orang-orang terdekat saya ini. Oke. Ini kok jadi kepanjangan ya. Jadi silakan jika kalian konsultasi, silakan nomor saya ada di setiap deskripsi video ya, dengan segala permasalahan kehidupan silakan. Dan kita mulai ya. Kita mulai. Itu tadi kayak itu ya, kayak lagi promo gitu. Lagi promo. Ya, maafkanlah ya. Oke. Kita mulai ini kartu pertama ya. Kartu pertama tentang ini hubungannya dengan karakter-karakter yang mungkin ini kok nggak kelihatan ya. Oke. Saya pakai kacamata dulu. Karakter-karakter yang mempengaruhimu. Oke. Karakter penjaga gaibmu yang mempengaruhi karaktermu begitu ya. Oke. Saya ambil kartunya dulu ya.
ada Seven of Wands. Oke. Kemudian ada Page of Pentacle. Oke. Oke, ini memang areanya banyak ke area tindakan. Oke. Ambil satu kartu lagi. 3 kartu. Saya ambil lagi. Oke. Wah, ini apa ini? Baiklah, jadi kalian sepertinya memang orang ini, kalau dilihat, kita bicara tentang karakter ya. Karakter ini banyak ke arah tindakan ya, sebuah perbuatan ya, tindakan ya. Berarti kamu orang-orang yang bisa memimpin ya. Jadi memang orangnya lincah, lincah tangkas begitu loh, cekatan begitu. Nah, ini salah satu pendamping gaib kalian punya karakter itu, nggak punya capek ya. Kalian itu ada yang begini, energimu itu seperti 3 kalinya orang biasa, 3, 5 kali, bahkan 7 kalinya orang biasa ya. Jadi kamu punya kekuatan yang seperti itu, baik kekuatan fisik ya, maksudnya kekuatan fisik. Kalau orang bisa mengangkat, kayak orang nggak punya capek itu loh, kayak orang nggak punya capek kalian itu ya. Kalau sudah kerja kadang bisa disebut workaholic gitu ya, maksudnya kayak nggak bisa berhenti. Kalian bisa sampai lupa makan, lupa waktu, sampai seperti itunya. Ini sebenarnya salah satu pengaruh dari kodam penjagamu ya, yang memang berenergi besar mungkin ya. Jadi kayak nggak punya rasa capek, kayak punya doping begitu loh. Mungkin kalian juga heran dengan dirimu sendiri, kenapa kamu seolah kayak nggak punya capek, kayak kalau sudah kerja itu kayak wah begitu loh ya, kayak nggak mau berhenti kayak gitu. Itu sebenarnya pengaruh ya dari energi penjaga gaibmu. Oke. Kemudian kalau dilihat energinya, beberapa dari dirimu ini pandai sekali untuk menemukan peluang. Jadi apa ya, kalian pandai membaca situasi juga, pandai cari duit juga. Ini orang-orang kreatif biasanya ya. Tapi ini lebih ke apa ya, mungkin financial magnet begitu ya, magnet uang mungkin ya, magnet uang. Kalian itu sebenarnya magnet uang, disukai uang begitu. Ini salah satu energi yang kalian punyai, yang dipengaruhi oleh penjaga gaibmu. Jadi penjaga gaibmu ini orang-orang yang pandai mencari, mendapatkan peluang begitu ya, peluang perduitan, peluang usaha ya, seperti itu. Kemudian beberapa kalian adalah orang-orang yang bisa dibilang apa ya, orang yang sangat bertanggung jawab ya. Kalian itu bertanggung jawab, kalian itu tipe-tipe bertanggung jawab sekali ya. Kalau sudah berbuat ya berani bertanggung jawab, itu kalian ya. Ini karakter ini kelihatannya dipengaruhi oleh para penjaga gaibmu ya. Ini ada yang mempengaruhi karaktermu sehingga kamu menjadi sosok yang bertanggung jawab meskipun kamu wanita. Bahkan di sini arahnya kayaknya mengacu ke wanita ya, ke divine feminine. Jadi walaupun kalian wanita, ini bisa dibilang kalian seperti pria. Kalau kerja juga sangat cekatan, kemudian kayak nggak punya rasa capek. Terus ke bahasanya itu kalian ini ya tipe tanggung jawab lah ya, seperti laki-laki begitu yang perempuan. Kemudian ada beberapa memang
sangat dekat dengan kesuksesan ya. Rawan sukses orang-orang di sini nih. Rawan sukses karena memang punya talenta ya, punya talenta, punya kemampuan, istilahnya kemampuan untuk sukses ya. Tidak mudah putus asa juga, meskipun kalian itu jatuh ya. Tetap kalian bisa bangkit lagi ya. Kalian tidak mudah putus asa walaupun ditolak sekalipun ya. Sebenarnya saya sebagai seorang wanita juga termasuk mempunyai karakter ini ya. Dulu ketika saya menjadi seorang pengusaha kuliner, ketika saya menawarkan jasa saya, istilahnya apa namanya, produk saya, bukan jasa ya, produk saya ke perusahaan ya. Saya menawarkan catering ke perusahaan misalkan, ketika saya ditolak misalkan karena dengan alasan mereka sudah punya cateringnya tersendiri misalkan, wah saya tidak putus asa. Suatu hari saya bawa sampel lagi, datang lagi ya. Bahkan ternyata ketika saya bekerja sama dengan beberapa perusahaan itu, mereka itu sebenarnya bukan karena masakan saya lebih enak, lebih cantik, bukan seperti itu, tapi karena menurut mereka ya, pengakuan mereka kepada saya, karena saya ya itu tadi nggak punya malu mungkin ya, apa ya, tidak mudah putus asa ya, karena mereka istilahnya mengapresiasi kemauan keras saya ya. Jadi bukan karena saya lebih baik daripada catering lainnya, tapi karena melihat saya kekeh, apa namanya ya, bisa dibilang ya tidak mudah putus asa, begitulah ya. Ini kalimat-kalimat entah kemana hilangnya. Kadang muncul, kadang tidak ya. Kadang saya sangat bodoh sekali dan sering kali begitu, tapi ya. Oke. Lanjut tentang Three of Wands. Kalian adalah pengambil keputusan terbaik. Apa ya? Kalian adalah orang-orang yang jago mengambil keputusan, begitu ya. Berarti ini wah, nalurinya pemimpin sekali. Dan ini memang dipengaruhi oleh beberapa pendamping gaibmu ya. Kalian mungkin diajarkan, mungkin awalnya ya, awalnya kalian bukan orang-orang yang pandai memutuskan ya. Termasuk saya juga salah satu orang yang tidak pandai membuat keputusan dahulunya, walaupun diajarkan sejak dini untuk mengambil keputusan-keputusan itu, tapi saya masih sering kebingungan di tengah jalan. Apalagi ya kalau menjadi pemimpin itu, karena tidak mudah ya mengambil keputusan, jika salah ya akan mempengaruhi lainnya, begitu ya, kinerja lainnya begitu. Lalu saya dipelajarkan banyak hal sampai saya menemukan yang sering saya katakan pada kalian ya, cara untuk mengambil keputusan itu menggunakan intuisi ya. Jadi setelah ya, intuisi ini sangat penting ya, tentu saja. Ya, saya kemarin juga mengatakan bahwa apapun yang membuat kalian ragu itu sama dengan tidak ya. Seringkali kita dihadapkan pada dua pilihan, itu dulu yang saya rasakan. Betapa beratnya saya menjadi belajar untuk membuat sebuah keputusan sampai akhirnya bisa ya, akhirnya bisa. Bahkan saya merasa apa ya, sangat berbeda dengan dulu ya. Dulu suka bingung begitu, sekarang tidak. Walaupun mungkin yang saya putuskan itu salah misalkan, bagi saya itu bukan kesalahan, tapi pembelajaran ya. Wah, jadi kalian di sini adalah orang-orang yang pandai membuat keputusan ya, berarti bertalenta sebagai seorang pemimpin. Dan itu dipengaruhi oleh para penjagamu ya, penjaga gaibmu. Bahkan mungkin kalian yang saat ini sedang dipelajarkan oleh mereka atau sudah melewatinya ya. Wah, apa ini? Ini di mana kartunya? Oke, di sini ya. Wah, ini kameranya agak jauh, guys. Oke, baiklah. Jadi, wah, apa ini? Beberapa di antaramu punya karakter baperan. Suka bersedih. Aduh, apa ini ya? Ketahuilah ya, ketahuilah. Energi kesedihan akan menarik sesuatu yang yang negatif ya, disebut energi negatif. Karena yang saya pelajari, saya amati ya, orang-orang yang
banyak kesedihan dalam hidupnya, suka sedih, suka nangis, suka baper. Ini banyak di belakangnya itu diikuti oleh makhluk jenis low vibration ya, vibrasi bawah, atau banyak orang menyebutnya Mbak Kun Kun itu loh. Aduh. Bukan, itu pun juga terjadi pada saya ketika saya sering kali melihat wujud itu, karena hidup saya masih belum healing ya, saya belum sembuh saat itu. Saya masih banyak bersedih, sering kali bersedih. Yang saya bilang saya bisa menangis sehari 20 kali bahkan mungkin lebih ya. Sealai itu, selebay itu saya menghadapi hidup, terlalu serius ya. Tapi memang rasanya sesuatu banget sehingga saya harus bisa lepas dari semua itu. Tapi memang butuh proses, hanya saja proses saya tidak terlalu panjang ya. Jika berlarut-larut ya tidak akan selesai ya. PR kita masih banyak, harus segera diselesaikan. Kesedihan-kesedihan itu segera obati dirimu sendiri, kesedihanmu sendiri ya. Mengharapkan orang lain, wah tidak mungkin ya. Hanya kalianlah penolong bagi diri kalian sendiri, tidak ada yang lain ya. Oke, jadi ada makhluk ya, ada makhluk yang ada pendampingmu yang ini baperan, suka sedih begitu ya. Ini mempengaruhi dirimu. Kadang kamu tidak tahu, tidak ujuk-ujuk, tidak ada apa-apa, tiba-tiba nangis. Ada yang seperti itu ya. Ini pengaruh dari makhluk di sekitarmu itu, yang berada di dekatmu itu. Sebenarnya itu adalah tarikan dari energimu sendiri sebenarnya ya, tapi ini mempengaruhi dirimu akhirnya. Jadi apa ya, seperti putaran setan gitu. Saling mempengaruhi ya, nggak lepas-lepas kalau begitu. Tapi ketika nanti kamu sudah healing ya, kamu sudah bisa sembuh ya, istilahnya kamu sudah bisa keluar dari kesedihanmu, kamu sudah memahami ya bahwa ternyata hidup ini kalian, misalkan kalian sedang berada dalam sebuah penderitaan begitu, tidak sendiri, banyak yang seperti kita ya, bahkan yang lebih mengenaskan dari kita itu banyak. Ketika saya sedih di level akhirat ya, di level sudah parah istilahnya, saya biasanya dipertemukan dengan orang yang hidupnya jauh lebih tidak beruntung. Ketika saya dihadapkan seperti itu, saya bisa mencaci maki diri saya sendiri. Kenapa saya harus selebay itu, sementara di sana ada orang yang jauh lebih mengenaskan daripada saya, kayak gitu ya. Saya menyembuhkan diri saya dengan cara itu loh. Seringkali itu biasanya itu ya kerjaannya para spirit kita. Kita dipertemukan dengan orang yang lebih menderita dari kita. Sebenarnya kita diminta untuk belajar bersyukur di situ. Itu yang seringkali terjadi ke saya ya. Entah kalian bagaimana ya. Saya seperti itu soalnya. Jadi akhirnya saya menghapus kesedihan saya bersyukur bahwa oh ternyata masih ada yang lebih berat hidupnya daripada saya. Kemudian saya berusaha untuk bangkit kayak gitu. Jadi sebenarnya yang bisa menyembuhkan diri adalah diri sendiri ya, begitu ya. Oke, itu tadi tentang kesedihan ya, yang dipengaruhi oleh penjagamu, orang maksudnya yang gaib yang berada di sekitarmu ya. Oke, kemudian kalian adalah apa ya, orang-orang yang menginspirasi orang lain ya. Kalian adalah orang-orang yang apa ya, bisa dibilang suka untuk bertumbuh begitu ya. Apa ya, ya ibarat rumput itu dibuang kemana saja kalian tetap tumbuh begitu istilahnya. Apa itu ya. Jadi energi kalian tuh energi positif yang bisa hidup dimanapun ya. Kalian adalah orang-orang yang ya menginspirasi, kalau saya bilang ya. Mau dibuang dimanapun kalian tetap hidup, itu istimewamu ya. Dan kekuatan ini atau karaktermu yang ini juga ada pengaruh dari para penjagamu yang memang beliau ini tipe orangnya seperti itu ya, tidak mudah jatuh, tidak mudah dijatuhkan, kalaupun toh jatuh bangun lagi begitu loh, tidak mudah putus asa pokoknya ya.
Lalu karakter lain ya yang kalian punyai, yang dipengaruhi oleh para pendamping gaibmu itu ada yang apa ya, kalian itu energik begitu ya, suka petualangan, waduh ini. Kemudian kalian adalah orang-orang yang ada yang temperamen begitu ya. Ini ada yang dipengaruhi oleh penjagamu. Bahkan kadang ada yang kalau marah luar biasa mengerikan ya, bisa menghancurkan apa saja. Dan ini sebenarnya bukan dirimu ya, ini pengaruh dari penjagamu yang memang temperamen lah istilahnya ya. Dan kalian ada yang menyukai petualangan ya, petualangan. Wah, suka kemana-mana, suka ke tempat-tempat mistis, mungkin ke tempat-tempat apa ya, bangunan bersejarah, mungkin tempat makam-makam keramat atau apalah begitu ya. Nah ini sebenarnya yang mengajakmu itu yaitu penjaga gaibmu itu, karena memang dia suka di tempat-tempat seperti itu ya. Kadang-kadang kalian tidak punya niat untuk ke sana, tiba-tiba ke sana begitu ya, seperti ada tarikan energi begitu ya, yang sulit untuk kalian tolak. Wah, bener-bener deh. Oke, Oke, baiklah. Kalian adalah orang-orang yang menyukai keselarasan ya, harmoni, orang-orang yang bisa dibilang seimbang ya. Kalian orang-orang yang netral. Jadi kalian sadar sepenuhnya hitam dan putih itu apa ya. Jadi kalian orang-orang yang sudah berkesadaran. Ini kalian seperti itu memang ada yang dipengaruhi oleh penjaga gaibmu ya. Dan ini adalah orang-orang yang punya spiritual cukup tinggi ya, sudah tinggi lah ya. Orang-orang yang bisa netral ya, itu apa namanya, levelnya sudah bagus ya. Dan kalian juga begitu, kalian itu orangnya netral ya, netral. Di awal mungkin tidak ya. Tapi semakin kesini ya, karena kalian punya penjaga gaib yang seperti itu, kalian dipelajarkan banyak hal, akhirnya kalian bisa memandang sesuatu dari banyak perspektif, dan akhirnya kalian tidak mudah untuk menjustis, bahkan kalian tidak pernah lagi menjustis ya, karena kalian paham betul ya bahwa baik dan buruk, hitam ataupun putih, semua adalah yang ilahi ya, bukti dari kesempurnaan Sang Tuhan semesta. Oke, berapa kartu? 8, 9, 10. Oke, nanti ambil satu lagi ya. Oke, di sini tentang karaktermu yang tentang manifestasi yang sering sekali menjadi nyata ya. Oke, kata-katamu ya banyak didengar orang. Kalau kalian ngomong suka kejadian ya, ini salah satu pengaruh dari leluhurmu yang memang biasanya orang-orang yang memang memiliki kesadaran tinggi dan punya keilmuan tentunya ya, yang tinggi pula. Jadi bicaranya itu suka kejadian, itu terjadi padamu. Ini pengaruh kodam ya. Jadi beliau ini memang ada yang menyebutnya si pahit lidah begitu ya. Wah, si pahit lidah ini apapun yang dikatakan bisa menjadi nyata begitu ya, sangat berbahaya sekali ya dan menakutkan. Nah, ini kalian ada yang seperti itu ya, gunakan itu untuk hal-hal yang positif, karena jika digunakan untuk hal-hal yang mungkin merugikan atau menyakiti orang, takutnya ada karma ya. Kalau kita berurusan dengan karma, kita akhirnya tambah lagi PR-nya begitu ya, jadi nggak selesai-selesai. Misi jiwa kita nggak selesai-selesai, nantinya masih muter aja di roda manggiling, cakra manggilingan ya. Dan baiklah, ini tentang beberapa kalian yang tadi ya, yang jago manifestasi tadi ya, gunakan untuk hal-hal positif ya. Bayangkan ya, dibayangkan itu diafirmasikan, diucapkan ya, divisualisasikan ya, kemudian dimanifestasikan ya, yang baik-baik aja. Misalkan butuh
mobil, saya mau beli mobil yang seperti ini, ya boleh gunakan yang seperti itu aja, ya, karena yang datang akan seperti itu, tergantung level energimu. Semakin tinggi semakin cepat, begitu ya. Semakin engkau melepaskan semakin cepat, biasanya begitu ya. Jadi kalian ada yang memang jago manifestasi, hubungannya dengan ucapan-ucapan yang berbobot begitu ya, yang langsung bisa diterima oleh semesta, kemudian diwujudkan ya. Maka berucap positif, berpikir positif ya, kemudian berperilaku positif. Saya sering kali bilang itu mendatangkan keberuntungan. Jadi tidak heran jika kamu saat ini yang sudah berada di level apa-apa punya apa-apa ada ya, walaupun bukan sesuatu hal yang mungkin bagi orang lain dikatakan itu biasa saja, tapi kalian sudah merasa cukup ya. Kalian termasuk di dalamnya ya. Oke. Jadi lanjut, beberapa di antaramu ada yang suka anxiety ya, kekhawatiran, khawatir terus ya, mudah depresi, atau mungkin saat ini sedang berada dalam fase depresi ya. Depresi ini sangat berat ya, ini level awakening terberat kalau menurut saya ya, depresi ini, karena saya menjalaninya, yang sampai menurunkan berat badan saya saat itu sampai 20 kilo dalam waktu 1,5 bulan. Saya depresi. Orang depresi tidak bisa disembuhkan oleh siapapun selain diri sendiri. Caranya bagaimana? Ini mungkin untuk kalian yang sedang dalam fase ini, atau kalian yang sedang menghadapi klien atau pasien yang seperti itu, depresi ya. Ini menurut pengalaman saya pribadi ya. Jangan pernah mendengarkan musik-musik galau. Kalau bisa hindari semua musik-musik yang berhubungan dengan cinta-cintaan, hal seperti itu ya. Kalau depresinya karena depresi karena cinta lah ya, karena relationship, karena rumah tangga mungkin gitu ya. Jangan dengarkan musik galau ya, apapun itu, apalagi nonton-nonton yang film-film yang berbau dramatis begitu. No, semuanya harus dihentikan ya. Kemudian hal-hal yang berhubungan dengan masa lalu dihapus ya, dihapus. Kalau misalkan saat ini misalkan menyimpan nomor, foto dan sebagainya, hapus semua, ganti nomor, ganti HP kalau perlu begitu ya. Terus dengarkan dengarkan gending-gending musik instrumen ya. Kalau saya dulu gending-gending Jawa. Jangan gending saja, jangan yang ada ininya, syairnya ya. Syair akan mempengaruhi lagi nanti ke otak ya. Kalau kita pakai ayat-ayat penyembuh ya, kan ada ya di beberapa kitab itu ayat-ayat penyembuh ya, baik di Kristen, di Islam atau di Hindu kayak gitu, ayat-ayat untuk penyembuh itu sebenarnya bisa. Tapi menurut pengalaman saya hanya sementara, nanti kumat lagi depresinya. Tapi kalau instrumen atau gending-gending yang pengalaman saya gending ya, gending Jawa, ini permanen ya. Entah di situ ada magical apa, saya kurang tahu. Saya masih belum terlalu mendalami. Ini hanya berdasarkan pengalaman ya, karena saya juga menggunakan segala cara untuk menyembuhkan diri saya. Orang lain tidak bisa menyembuhkan, yang bisa diri sendiri. Orang lain hanyalah pentrigger saja, membantu saja ya. Jadi kalian kalau punya pasien yang seperti itu, punya klien seperti itu yang pernah saya lakukan secara pribadi ya, karena saya berada dalam fase ini ya, untungnya tidak terlalu lama ya, sebentar, kurang dari setahun sembuh saya ya. Tapi sembuhnya ini ya belum sembuh total, masih umpama luka itu ya masih kering begitu saja, belum hilang sama sekali gitu, belum. Jadi kalau masih kesentil itu masih ada masih ada hentakan energi yang kuat ya, kayak gitu. Tapi sekarang sih sudah tidak ada sama sekali ya. Oke, ini kembali ya ke tadi itu, kalian yang mungkin sedang di fase ini, lakukan itu ya. Hindari semua hal yang berhubungan dengan drama-drama,
apa masa lalu ini dihapus ya, maksudnya nomor-nomor, foto-foto semuanya dihilangkan. Ya, jangan dengarkan musik galau, jangan lihat drama-drama begitulah ya. Nah, begitu. Mungkin lebih banyak ke alam ya, grounding dengan alam. Kalau mau ngobrol-ngobrol dengan diri sendiri di depan kaca juga boleh. Itu yang saya lakukan dulu. Karena ini tidak ada obatnya selain diri sendiri ya. Obat-obat ke psikiater hanyalah obat-obat penenang yang akan membuat masalah baru malahan ya. Kalau untuk mau sembuh total memang harus dari diri sendiri. Orang lain sebagai pentrigger. Oke. Dan ini beberapa dari kalian ini memang ini bukan karakter ya. Ini adalah sebuah kejadian yang memang diberikan kepadamu, sebuah challenge yang dihadirkan padamu untuk istilahnya pisang itu kamu dikuliti, dibuka kulitnya ya, biar bisa dinikmati, nggak pahit, nggak getir, nggak keseloloten gitu ya. Sampai segitunya ya. Ini peran dari para penjaga gaibmu juga sangat tinggi ya, untuk membantumu sebagai pentrigger istilahnya ya. Seperti yang saya ceritakan tadi, ketika di fase-fase seperti ini biasanya kamu dipertemukan dengan hal-hal yang ya lebih parah dari dirimu agar kamu punya rasa syukur. Oke. Dan lanjut. Kartu yang ke-11. 11 artinya kewelasan atau belas kasih atau welas asih atau cinta kasih ya. 148. Oke. Di sini kalian adalah orang-orang yang punya keahlian khusus ya. Mungkin bisa meramal, mungkin bisa mengobati orang, mungkin bisa keterampilan ini itu begitu ya. Banyak hal di sini ya. Jadi keterampilan yang kalian miliki ini sebenarnya adalah pengaruh ada ya, maksudnya ada yang memang pengaruh dari para penjagamu, penjaga gaibmu ya, spirit guide-mu. Kalian adalah orang yang ulet, pekerja keras ya, nggak punya capek tadi itu. Kalian ini lebih kepada keahlian ya, ada yang ahli ngobatin orang, tapi ternyata yang bekerja adalah penjagamu. Apa ya? Kalau bahasanya, kalau orang Jawa bilangnya perewangan ya. Jadi perewangan ini sebenarnya yang bekerja bukan dirimu tapi penjagamu itu ya, pendamping gaibmu itu, yang menggunakan tubuh fisikmu untuk mengobati orang. Misalkan jika keahliannya mengobati orang, yang seringkali saya lihat perewangan itu begitu ya, ngobatin orang, tapi dia bilang kalau karena tidak belajar ya, tiba-tiba tangannya seperti bergerak sendiri, dan saya sering kali bertemu yang seperti itu ya, sering sekali. Tidak apa-apa ya, boleh-boleh saja, tidak masalah, karena memang sebenarnya diri kita ini adalah kendaraan. Hanya saja ya, jangan terlalu membiarkan dirimu untuk disetir. Kalian tetap adalah jiwa-jiwa yang independen, yang punya kebebasan berkehendak, free will ya. Beberapa memang seolah tidak punya free will ya, karena saya juga sering menanyakan free will yang mana. Karena katanya kebebasan berkehendak, tapi ketika memilih juga tidak boleh ya, harus seperti itu, kayak gitu, seolah kita sudah dibikinkan skrip yang mau tidak mau harus dijalani ya. Itu disebut oleh orang spiritual, disebut elemen takdir ya, elemen takdir yang sangat kuat, yang tidak bisa untuk dibantah, katanya begitu. Ada yang seperti itu ya. Dan apalagi wah, ini tadi bicaranya yang perewangan tadi itu hubungannya dengan kesurupan, berarti ya, bahasa kasarnya itu kesurupan. Kadang kita tidak sadar kita sering kesurupan ya. Bahkan orang-orang tertentu yang mungkin sudah di level tinggi, ada juga masih kesurupan ya. Maksudnya ada entitas lain yang sedang menggunakan tubuh fisiknya ya. Dulu saya sering tubuh fisik saya tapi saya sadar ya, saya izinkan. Tapi kok lama-lama ngelunjak, jadi saya kecewa. diberi hati minta jantung begitu ya. Wah, kalau dalam hal yang
positif sih tidak apa-apa ya. Kalau dalam hal percintaan saya yang muak kadang-kadang, saya membiarkan tubuh saya untuk dipergunakan dia untuk apa namanya, berkomunikasi lah dengan kekasihnya, maksudnya begitu. Kok ngelunjak ya. Karena di situ misalkan apa ya, ya kalau menurut saya namanya kita dipinjam raga, kita sadar ya tidak punya rasa cinta, tapi harus pegangan tangan mungkin, atau perciuman mungkin ya. Kalau suka ya, kalau ada rasa suka is okay, tapi kalau enggak kan muak jadinya. Aduh, itu pengalaman saya dahulu dan saya sangat kecewa ya, karena saya pikir apa sih arti raga begitu. Saya pikir begitu, tapi ternyata itu merugikan buat saya ya, karena memang tidak ada rasa ya, jadi risih ya. Ya, jadi kalian pun harus membatasi ya. Itu baik bagi kalian yang sadar sedang raganya sedang dipinjam. Tapi ada yang tidak sadar, kadang-kadang saya juga tidak sadar, cuman saya dapat pemberitahuan ketika suaramu berubah. Pemberitahuan itu yang saya dengar ya, karena saya kuat di pendengaran ya, secara spiritual itu pendengaran saya kuat, saya mendengar apa yang tidak dengar, istilahnya begitu. Saya diberitahu bahwa apa tadi kita ngomongin apa. Mata saya jadi berat ya, karena ya begitulah ya, hidup di dua alam sungguh tidak mudah ya. Mungkin beberapa dari kalian yang merasakannya ya, itu seperti itu. Begitupun saya ya, menguras energi. Jadi maaf ya jika saya lupa tadi saya ngomong apa. Oh ya, yang ada saya dengar suara bahwa ketika suara saya berubah ya, saya bukan diri saya sudah diambil alih ya, tapi di situ adalah anak saya. Jadi saya punya 2 anak yang memang sudah meninggal di waktu kecil, yang sekarang juga sudah remaja ya, mungkin begitu, remaja menuju dewasa, remaja lah. Nah, itu kalau dia yang sedang ini, saya jadi ya mungkin manja lah atau apalah begitu ya, ya kayak anak kecil begitu. Ya kadang saya tidak sadar kalau yang itu, tapi kalau untuk jiwa-jiwa lain ya yang menempel ke saya, yang menggunakan raga saya sebagai kendaraan istilahnya, itu saya sadar sepenuhnya, dan saya sekarang sudah menolak ya, tidak mau saya dirugikan. Oke, apalagi usia sudah tidak muda lagi ya, sudah risih jika ada yang begitu-begitu ya. Oke, baiklah ya, ini kartu 11 kartu sudah cukup ya, energinya sudah bikin suara saya sampai serak. Oke, terima kasih ya buat kalian yang sudah mau menonton YouTube-nya MP ya. Terima kasih, maaf jika ada salah-salah kata, anggap saja ini hiburan ya. Biar nggak gabut begitu ya, obat gabut juga bisa ya. Silahkan konsultasi jika mau, jika kalian mau konsultasi silahkan, nomor saya ada di setiap deskripsi ya. Salam sayang selalu dari MP. Oke, bye-bye.